Saya sekarang berada di depan Museum dan Tanah Liat, sebuah ruang seni atau art space milik seniman Ugo Untoro di daerah kawasan Kersan, Bantul, Yogyakarta. Saya mau melihat pameran yang sedang berlangsung kali ini sebulan penuh, mulai tanggal 20 Juni sampai 20 Juli ini. Yuk nonton. Maaf, bentar. Ya, pameran ini tajuknya adalah Babat Sokaraja. Ini adalah serentetan karya di dalamnya yang memvisualkan tentang landscape di Sokaraja atau di Talatah Banyumas gitu. Karakter lukisannya adalah lukisan-lukisan landscape, pemandangan alam itu yang mungkin bisa ditengarai oleh banyak kritisi pada waktu tahun 40-an, 30-an atau ya hampir seabad yang lalu sebagai Moi Indie gitu. Meskipun mungkin ini sejarahnya berbeda. Ini salah satu contoh karya yang lama yang dipamerkan di MDTL ini. Kemudian ini seperti geber gitu ya, seperti untuk kedoprak atau untuk studio foto, tapi menjadi brand dari pameran ini. Dan kemudian ini ada seniman atau karya seniman senior yang masih mewarisi tradisi lukisan landscape atau lukisan khas Sokaraja, yaitu karya Pak Jamingi. Saya pernah mengunjungi beberapa tahun yang lalu dan dia masih berkarya meskipun mungkin hanya untuk kelangganan, tidak sebagai bagian dari profesi dia karena mungkin sudah pensiun gitu. Usianya sudah 80-an, hampir 90-an tahun. Dan karyanya masih konsisten, tema-temanya landscape atau pemandangan alam. Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari lukisan Sokaraja, ya saya sebut lukisan Sokaraja, yaitu pemandangan. Pertama ada gunung, yang kedua ada sungai, yang ketiga ada sawah. Kemudian pepohonan yang cukup menjadi ciri khas adalah pohon kelapa, kemudian pohon bambu atau sengon dan padi terutama ya. Sungainya tidak mengidentifikasi sungai tertentu, meskipun ada sungai yang besar di kawasan Sokaraja yaitu sungai mungkin Kelawing dari Purbalingga melewati itu juga, kemudian sungai atau Kali Pelus ya yang ada di sana. Tapi ini saya kira sungai yang ada dalam lukisan-lukisan Sokaraja adalah lukisan sungai yang sifatnya imajinatif, sungai imajiner. Kemudian gunungnya tidak juga selalu mengidentifikasi gunung Slamet, tetapi imajinasi tentang gunung itu selalu ada karena itu bagian dari citra tentang kesuburan, mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat tentang tanah yang subur, negeri yang makmur itu ada pada landscape yang mencitrakan atau memvisualkan seperti ini. Gunung, kemudian ada landscape yang subur, pertanian yang subur, perkebunan yang gemah ripah seolah-olah seperti itu, dan kemudian ada sungai dan ada kendaraan-kendaraan yang memuat hasil pertanian dan semacamnya. Ini lukisan yang dipamerkan adalah karya-karya seniman baru. Kalau tadi ada seniman karya Pak Jamingi, sementara yang mendampingi ini adalah para penerusnya. Para penerusnya dalam pengertian anak-anak biologis dan anak-anak ideologis lah gitu, katakanlah gitu, dari tradisi melukis Sokaraja.
Sokaraja adalah sebuah kecamatan yang berada di sebelah timur ibu kota Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah, yaitu ibu kotanya namanya Purwokerto, sementara Sokaraja adalah salah satu kecamatan yang terdekat dari ibu kota Purwokerto. Nah, ini adalah lukisan Huseri, ini betul anak biologisnya Pak Jamingi tadi. Sementara yang lainnya ini juga, kemudian yang lainnya adalah anak ideologis lah katakanlah seperti itu. Ya, jadi dia meneruskan tradisi melukis pemandangan yang khas di sana. Saya sebut tadi hampir pasti ada gunung, ada air atau sungai, atau mungkin malah empang juga, dan pohon flora yang ada di sekitar kawasan di pedesaan di daerah Banyumas atau mungkin di Jawa atau mungkin juga di Nusantara, rata-rata seperti itu. Menarik juga sebetulnya ini ada kaitannya dengan Moi Indi yang banyak diamati oleh para kritisi seni rupa di Indonesia yang memiliki semacam antara lain trinitas atau tiga hal penting yang ada dalam lukisan Moi Indi itu. Yang pertama adalah gunung, kemudian pohon kelapa atau nyiur, dan kemudian sawah gitu. Itu ada trinitas atau tiga hal penting yang selalu ada. Sementara ini kurang lebih seperti itu, mungkin seperti copy paste dari kecenderungan yang dilakukan oleh seniman-seniman Moi Indi gitu. Seniman Moi Indi adalah seniman Hindia Belanda yang kemudian datang ke Indonesia dan melukis pemandangan. Dan kemudian karena pemandangan dan ditiru oleh para seniman lokal, itu dianggap lukisan-lukisannya adalah lukisan yang turistik, yang tidak memiliki bobot perjuangan atau perlawanan seperti yang diinginkan, yang dibayangkan oleh seniman-seniman yang kritis pada zaman itu, tahun 30-an, 40-an, yaitu Sujoyono gitu. Jadi saya kira memang mungkin beda pandangan, beda paham, tidak ketemu ya, karena tujuan melukis dari para seniman-seniman yang Moi Indi ini berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Sujoyono. Karena waktu itu Indonesia belum merdeka dan mencoba untuk memerdekakan diri gitu. Oke, kita lanjut. Ini karya-karya yang saya kira juga menarik untuk kita nikmati. Lukisan-lukisan pemandangan yang relatif secara tematik ringan tapi juga memanjakan mata gitu. Ada eksotisme, ada gubahan-gubahan visual yang relatif memindahkan alam, atau konsep kuno dari karya seni adalah ars imitatur naturam, seni itu memindahkan alam gitu. Ini juga seniman Bondet yang melukiskan tentang pemandangan, Bondet Sriwidodo. Tapi saya kira ini kemudian ada perluasan dari tema landscape-nya, tidak harus di Banyumas. Ini kelihatan sekali Gunung Merapi yang ada rekahannya di bagian tengah. Mungkin ini bisa dilihat dari kira-kira di daerah Deles, Klaten, atau sebelah timur dari Kalitalang. Kalitalang masih di IE atau Yogyakarta. Kira-kira pengamatan saya sekilas seperti itu. Tapi ini menarik, dan kemudian ini ada gunung yang kelam dengan latar depan yang juga suram, mungkin pemandangan sebuah senja. Gunung yang cukup tumpul di ujung atasnya, mungkin ini juga bagian dari imajinasi senimannya, Fakhruri Faung. Menarik. Ini juga ada sedikit deformasi gitu. Kemudian kita bisa lihat yang lain seperti ini, karya-karya yang ada di ruangan MDTL ini atau Museum dan Tanah Liat.
Ini adalah karya-karya yang mencoba untuk membaca ulang lagi atau seperti meneruskan tradisi melukis pemandangan yang banyak dilakukan oleh seniman di Nusantara. Sebetulnya itu kecenderungan yang umum, tapi kemudian kita membuat spesifikasi bahwa ini karya yang meneruskan tradisi lukisan Sokaraja di daerah Banyumas. Saya kira ini salah satu contoh menarik karena tampaknya dalam ingatan atau pengalaman batin saya, ini adalah lukisan yang menggambarkan di kawasan Banyumas. Gunungnya tunggal, Gunung Slamet di utara kota Purwokerto, sekitar 20-30 km di utara. Dan ada persawahan yang luas di kejauhan di bawahnya. Dan ya, gunung ini sendirian. Kalau Gunung Merapi itu sebetulnya kalau dilihat dari Jogja, ada bukit-bukit di bawahnya yang cukup tinggi meskipun jauh lebih rendah dibanding Merapi, seperti Bukit Turgo gitu. Ini nggak ada. Jadi dugaan saya ini seperti landscape, memindahkan landscape di mungkin kecamatan Kedung Banteng barangkali di selatan Gunung Slamet. Ini juga tampaknya juga kurang lebih seperti itu, menarik. Ini juga ada lukisan yang saya kira secara teknik sudah sangat mumpuni, Bondet Sri Widodo, dan secara sekali lagi teknis ini memperlihatkan pengalaman melukis yang cukup panjang, dan ini kembali lagi menggambarkan situasi Gunung Merapi yang dilihat tampaknya dari kejauhan di selatan, mungkin dari Bukit Boko, dan kita bisa melihat di latar depan lukisan ini ada Candi Borobudur, ada Candi Brahma yang terbesar, kira-kira seperti itu yang digambarkan. Kemudian ada Karyono, ini menarik karena dia membuat landscape yang agak berbeda. Ini dengan subjek yang memang berbeda, objeknya gitu ya, tempat lokasi melukisnya. Ini di Gililawa Darat, tampaknya di Lombok. Ini juga sama di Labuan Bajo dengan objek yang serupa juga, ini di Garut, kurang lebih sama gitu. Tampaknya saya menduga ini Karyono yang juga melukis dengan sangat bagus kalau melukis floris ya floris painter kalau nggak salah ini. Jadi jago, tapi tampaknya kali ini dia menampilkan karya-karya yang cukup impresif dengan pendekatan tentu realistik, karya-karya yang menggambarkan pemandangan alam. Kita lanjut, kita pada ruang berikutnya ada masih banyak karya yang juga nggak kalah menariknya. Ini karya Aat Putra Petir. Kemudian ini ada karya Parsito, ini menarik juga, karya Parsito menggambarkan sebuah jalan tanah yang belum disentuh oleh aspal, masih berkerikil. Ini menggambarkan pemandangan desa mungkin menjelang siang, orang-orang pada berangkat menuju ke tempat yang dituju masing-masing dengan jalan kaki, naik sepeda, atau naik kereta kuda. Seperti pemandangan mungkin tahun 40-an, 30-an hingga tahun 70-an, belum ada jalan yang beraspal gitu. Menarik, romantis. Ini juga pemandangan lingkungan kampung di Tanah Jawa, mungkin juga sekarang masih ada di beberapa kampung-kampung di Tanah Jawa, apalagi di Nusantara masih banyak, tapi yang membedakan mungkin ini cukup subur, meskipun ya banyak areal atau
landscape seperti ini di banyak daerah di Indonesia seperti ini. Rumah sederhana, kemudian orang-orang berkegiatan seperti menumbuk beras menjadi padi, bulir-bulir padinya kemudian dimasak menjadi nasi. Di kampung yang mungkin belum ada listrik, eksotik, ini juga ada eksotisme juga. Pemandangan sebuah jalur jalan belum ada aspal, ini juga sama, tapi juga dengan pendekatan yang lebih baru gitu ya. Saya nggak menyebut ini kontemporer atau modernis gitu ya, tapi saya kira pendekatannya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh generasinya Pak Jamingi dulu gitu. Ini juga sama sebetulnya, menarik. Dia memberi pendekatan yang lebih baru dengan teknik yang lebih detail. Setio Kusnanto ya, karya ini juga mungkin secara teknis juga memberi pengkayaan pada prosesnya, tidak hanya dengan kuas tapi juga dengan palet. Ketika membuat karya ini keren. Ini juga dengan pendekatan teknis yang berbeda, karya Mujo Edi gitu. Sama Wisnu Aji Mulyawan juga seperti itu. Terus kita bisa lihat lukisan pada bagian ruang yang terakhir. Ini ada 5 lukisan dari karya satu seniman, karya Suwaryono. Saya kira menarik ini. Landscape-nya mencoba untuk membuat fragmen atau scene sebuah pemandangan kawasan tertentu dengan pilihan angle atau pilihan sudut pandang yang menarik ini, dan dengan eksekusi visual yang simple, sederhana, tapi efektif karena kemudian mengena bahwa ini adalah jalan, ini bayangan pohon pada jalur jalan, umpamanya langit yang cerah itu, pohon yang daunnya kuning-kuningan, ada kendaraan yang cukup padat di sana. Ini saya kira seniman yang mungkin sudah bekerja sebagai atau berkarya cukup lama, karena dia bisa memberi efektivitas pada tiap goresannya yang sangat esensial menurut saya gitu. Keren Pak Suwaryono. Kemudian ini ada bagian terakhir, lukisan karya Sutrimo, dan ada Listio Widodo. Wah, ini ada pendekatan lighting pada karya yang menarik, terkesan fotografis, dan saya kira ini kelihatan membuat semacam capturing of the moment, membuat capture atas situasi tertentu pada objek tertentu yang sangat keren, mungkin dengan pendekatan fotografi dan kemudian dipindahkan ke kanvas. Menarik. Dan juga tidak kalah menariknya juga, ini ada satu karya dari Nasirun. Nah, seniman asal Cilacap yang sekarang berkarya dan memiliki reputasi bagus di Yogyakarta. Di Indonesia juga tentu saja, Nasirun. Ada landscape dengan satu tarikan garis, meskipun mungkin bukan garis filosofis seperti Jogja, tapi nun, jauh di sana ada gunung hingga ke puncaknya, kemudian ada air terjun di bagian tengah hingga diteruskan menjadi sungai pada satu garis lurus. Dan di tengah sungai pada foreground atau latar depan ada sesosok yang misterius berambut panjang, warna hijau kawung, misterius tapi juga cukup serem juga ini. Tapi ada pendekatan teknis yang unik seperti teknik kerok yang dilakukan pada eksekusi ketika membuat pohon-pohonnya ini kemungkinan
cat yang masih basah dan kemudian dikerok dengan teknik kerok yang beragam, jadinya menarik, bisa membentuk tekstur pohon, daun, volume pohon, dan yang lain-lain. Dan yang penting adalah kekuatan dari sosok yang misterius ini yang membuat karya menjadi tidak atau menyangkal dari monotonitas, menghindari monotonitas. Ada sesuatu yang misterius yang mungkin ingin bercerita banyak tentang karya ini. Keren, karya Nasirun. Oke, ini yang saya amati, dan kemudian ada hal yang lain yang bisa diamati. Ini pameran yang menarik perhatian di antara lukisan-lukisan atau pameran-pameran yang berbicara tentang kontemporisme, tema-tema besar gitu. Juga mungkin tentang art talk yang agak ramai pada tahun ini dengan isu tentang art washing dan lain-lain. Ini isu yang dimunculkan adalah simplisitas secara tematik yang mencoba untuk menggali ulang lokalitas yang ada di Jawa Tengah, terutama di Banyumas, yang saya kira juga perlu dikedepankan untuk membaca ulang lagi kecenderungan visual yang ada di tanah air gitu. Efek lain yang menarik, pameran ini sudah ada tanda merahnya sekitar 14 atau ya, sekitar 14 tanda sold gitu. Ini gejala yang menarik. Mungkin karya belum terlalu mahal, tapi nggak masalah. Tapi cukup memberi harapan pada seniman-seniman yang berpameran di sini. Oke, itu yang bisa saya lihat. Keren, selamat untuk pameran kali ini. Maaf, sebentar. Maaf, sebentar.